Terkait dengan minuman keras, kami kembali bahwa saat ini banyak permintaan dari wilayah kepulauan. Ya. 2 hari lalu kami telah melakukan penangkapan terhadap minuman keras cap tikus, jenis cap tikus tanpa izin yang akan dikirim ke wilayah Talaut. Dan ini berhasil kami gagalkan. Nah ini ada sekitar 500 liter yang terdiri dari kantong-kantong. Ini ada 2 tersangka yang kami amankan. Ya, ini akan dikirim ke wilayah Talaut. Dan ini barang diambil dari wilayah Minahasa, ya, baik di daerah Motoling maupun di daerah Langoan. Ada 2 TKP dari 2 tersangka. Yang pertama di Pelabuhan Manado, ya, ini dengan tersangka NM dari warga dari Motoling. Ini kita amankan sebanyak 223 liter yang dikemas dalam botol plastik, ya, botol plastik salah satu minuman mineral. Kemudian juga ada 8 buntalan plastik yang dalam sekitar 20 liter dalam satu buntalan. Kemudian yang kedua di Pelabuhan Calaca, ya, ini ada dengan tersangka SL warga Langoan Timur. Ini kami amankan 24 kantong besar plastik yang sebanyak 150 liter. Ini kesemuanya akan dibawa menuju ke Talaut untuk diperdagangkan di sana. Dan mereka modusnya barang-barang ini dikirim dari wilayah pengambilan di Motoling dan di Langoan ini menggunakan kendaraan biasa. Sehingga ini untuk mengelabui petugas, ya, untuk mengelabui petugas dalam mendistribusikan minuman tersebut. Namun anggota kami berhasil melakukan penangkapan sebelum barang ini dikirim ke wilayah kepulauan. Oke, terima kasih Pak. Ya, kami tentunya terus menggalakkan tentang pesan-pesan kepada masyarakat terkait dengan protokol kesehatan. Ya, karena kami juga bagian daripada aparat negara yang memang mendukung kebijakan pemerintah khususnya terkait dengan penanganan COVID-19 ini. Ya. Dan untuk terkait dengan tugas pokok kami selain narkotika dan psikotropika, kami juga melakukan penindakan terhadap minuman keras tanpa izin maupun barang-barang berbahaya tanpa izin yang beredar di wilayah Sulawesi Utara. Ya. Barang-barang berbahaya tersebut bisa seperti obat-obatan terlarang, ya, kemudian bisa juga dengan cyanida, kemudian merkuri dan sebagainya yang ada di wilayah khususnya di Sulawesi Utara ini. Ya. Dan kalau untuk seperti Bapak sebutkan obat terlarang itu beredar di kota atau mungkin sabu-sabu beredar di kota. Nah, sedangkan untuk barang berbahaya ini seperti merkuri, seperti cyanida, nah itu beredar di mana itu Pak? Ya, beberapa kali kami menemukan adanya barang-barang berbahaya tersebut yang masuk melalui wilayah-wilayah di luar Sulawesi Utara, yang tentunya tanpa izin, dan ini dijual bebas. Beberapa daerah yang pernah kami lakukan pengungkapan yaitu di daerah Minahasa Utara, kemudian Bolmong, kemudian di wilayah daerah-daerah yang disinyalir ada pertambangan tanpa izin. Gitu. Beberapa hari yang lalu juga kami telah melakukan pengamanan terhadap barang-barang berbahaya khususnya jenis merkuri yang kami amankan yang dibawa seseorang dari wilayah Maluku Utara, ya, dan kami amankan ini rencananya akan dikirim ke wilayah pertambangan tanpa izin di wilayah Bolmong. Nah ini, dan kami tentunya bekerja sama dengan instansi terkait. Kami juga bekerja sama dengan direktorat lain yang ada di wilayah Polda ini untuk sama-sama memberantas adanya peredaran barang berbahaya tersebut. Ya, jadi untuk mengetahui ada penggunaan barang berbahaya di hutan lah seperti di daerah pertambangan. Jadi jangan heran kalau ada anggota narkoba berada di lokasi-lokasi pertambangan. Kalau tidak salah ingat ada beberapa waktu yang lalu dalam wawancara juga dengan rekan-rekan media kami sampaikan bahwa kami mengutus atau memberitakan beberapa anggota kami untuk melakukan pengawasan dan melakukan penyelidikan dan apabila menemukan untuk melakukan penindakan terhadap barang-barang berbahaya tersebut. Ini sudah pernah kami sampaikan pada pertemuan kita yang lalu, kalau tidak salah, ya. Pak, yang terakhir mungkin apa yang diharapkan kepada masyarakat? Tentu meskipun dari pihak narkoba melakukan operasi, namun tidak ada dukungan dari masyarakat sendiri, bagaimana? Ya, ini tentunya masyarakat perlu diberikan wawasan kembali, dibuka wawasannya bahwa tugas
kami dari Direktorat Narkoba tidak melulu hanya melakukan penangkapan terhadap narkoba, Iya. terhadap narkotika dan psikotropika, tapi ada di situ minuman keras, ada di situ bahan berbahaya. Nah, dan tentu ada obat-obatan daftar G yang lainnya yang tentunya ini menjadi tugas kami. Iya. Selain itu juga dalam masa pandemi ini kami juga diperintahkan untuk melakukan pengecekan terhadap tersediaan obat-obat dan tabung gas yang ada di apotek-apotek dan di rumah sakit. Nah ini mungkin melihat kok kenapa ini anggota narkoba ada di rumah sakit, ada di apotek, ada di apa. Nah itu tujuannya untuk kita melakukan pengawasan. Ini kita tentunya saling berbagi tugas untuk bisa kita melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah.